Operasi besar dilakukan oleh Densus 88 terhadap 30 kelompok bersenjata yang diduga bagian dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah perbukitan Papua, setelah aparat ditembak lebih dahulu saat melakukan patroli dan pemetaan keamanan. Kontak tembak terjadi dalam durasi cukup panjang dan berakhir dengan kelompok-kelompok tersebut terpencar serta melarikan diri ke arah hutan dan lereng curam. Penindakan dilakukan setelah tim Densus 88 menerima laporan intelijen terkait pergerakan sejumlah kelompok bersenjata yang berkonsolidasi di beberapa titik ketinggian strategis. Aparat bergerak dengan pendekatan taktis, membagi tim ke beberapa sektor untuk mempersempit ruang gerak. Namun saat tim mendekati salah satu titik yang diduga menjadi lokasi konsentrasi kelompok bersenjata, tembakan lebih dulu dilepaskan dari arah atas bukit. Situasi langsung berubah menjadi kontak tembak terbuka. Densus 88 mengambil posisi perlindungan dan melakukan respons terukur. Aparat memastikan evakuasi personil ke titik aman sebelum melakukan tekanan balik ke sumber tembakan. Berdasarkan laporan lapangan, kelompok bersenjata menggunakan medan terjal sebagai keuntungan awal, tetapi tidak mampu mempertahankan posisi setelah aparat memperluas perimeter pengepungan. Operasi ini disebut sebagai salah satu penindakan terbesar dalam beberapa bulan terakhir di wilayah tersebut, karena melibatkan puluhan kelompok kecil yang bergerak terpisah, namun berada dalam satu jaringan komunikasi. Aparat mendapati bahwa kelompok-kelompok ini sebelumnya teridentifikasi melakukan serangkaian gangguan keamanan, termasuk intimidasi warga dan serangan terhadap aparat. Setelah tembakan balasan dilakukan secara sistematis, kelompok KKB dilaporkan mulai terpencar. Beberapa mencoba turun ke lembah, sebagian lainnya masuk ke jalur hutan lebat yang sulit dijangkau kendaraan. Densus 88 kemudian memperluas penyisiran untuk memastikan tidak ada konsentrasi ulang di titik yang sama. Prioritas utama adalah mengamankan wilayah dan mencegah kelompok tersebut kembali menyusun kekuatan. Pihak keamanan menegaskan bahwa tindakan dilakukan sesuai prosedur, karena aparat menjadi target tembakan lebih dahulu. Penindakan diklaim sebagai langkah untuk mengembalikan stabilitas keamanan di kawasan yang beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan aktivitas kelompok bersenjata. Dalam operasi ini, aparat juga menyita sejumlah perlengkapan yang ditinggalkan saat kelompok tersebut mundur secara tergesa-gesa. Beberapa lokasi perbukitan yang sebelumnya menjadi titik pengawasan kelompok bersenjata, kini berada dalam pengamanan aparat. Penyisiran lanjutan masih dilakukan untuk memastikan tidak ada sisa kelompok yang bersembunyi di area yang sama. Operasi lanjutan dilakukan beberapa jam setelah kontak tembak pertama terjadi. Densus 88 memperluas radius pengepungan dengan membagi wilayah perbukitan menjadi sejumlah sektor taktis. Setiap sektor dipetakan berdasarkan kontur tanah, jalur air, serta kemungkinan jalur pelarian yang biasa digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata. Fokus utama pada tahap ini adalah memutus pergerakan, bukan sekadar membalas tembakan. Berdasarkan evaluasi awal di lapangan, kelompok bersenjata memanfaatkan keunggulan posisi dari lereng dan punggung bukit untuk melakukan serangan mendadak. Namun setelah tekanan balik diberikan dan jalur komunikasi mereka terganggu, pola pergerakan mereka berubah menjadi tidak terkoordinasi. Aparat membaca situasi tersebut sebagai indikasi bahwa struktur komando di lapangan tidak berjalan efektif saat mendapat tekanan simultan dari beberapa arah. Tim taktis kemudian mengambil alih titik-titik ketinggian yang sebelumnya digunakan sebagai pos pengawasan kelompok bersenjata. Penguasaan titik ini dinilai krusial karena dari area tersebut dapat terlihat jalur masuk dan keluar menuju lembah dan hutan lebat di sekitarnya. Dengan posisi tersebut, aparat mampu mengendalikan ruang gerak tanpa harus masuk terlalu dalam ke area beresiko tinggi. Penyisiran dilakukan secara sistematis. Setiap jalur tanah diperiksa, setiap pondok darurat yang ditemukan didokumentasikan, dan setiap peralatan yang tertinggal diamankan sebagai barang bukti. Aparat menemukan sisa logistik, amunisi, serta alat komunikasi sederhana yang diduga digunakan untuk koordinasi antar kelompok. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa puluhan kelompok tersebut memang sedang berkumpul dalam satu pola gerakan bersama sebelum terjadi kontak senjata. Di sisi lain, Densus 88 menerapkan pendekatan blokade bertahap. Jalur-jalur sempit yang mengarah ke wilayah hutan ditutup dengan patroli bergerak. Aparat tidak langsung melakukan pengejaran dalam jarak jauh tanpa perhitungan, melainkan mempersempit ruang hingga kelompok bersenjata terpaksa berpencar dalam unit-unit kecil.
Strategi ini dinilai lebih efektif untuk mencegah konsolidasi ulang. Sumber keamanan menyebut bahwa sebagian anggota kelompok bersenjata berusaha memanfaatkan kondisi cuaca dan kabut tipis yang turun di beberapa bagian perbukitan untuk menghilang dari pengawasan visual. Namun dukungan peralatan pengamatan jarak jauh membuat upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Pergerakan mereka tetap terdeteksi meski dalam jarak terbatas. Selama proses pengepungan, aparat juga berkoordinasi dengan unsur keamanan lain untuk memastikan tidak ada gangguan dari wilayah sekitar. Tujuannya jelas, mencegah munculnya kelompok tambahan yang mencoba membuka jalur evakuasi bagi rekan mereka. Pengetatan dilakukan tanpa memperluas eskalasi di luar area yang telah ditetapkan sebagai zona operasi. Beberapa titik yang sebelumnya menjadi lokasi konsentrasi kelompok bersenjata kini telah dikosongkan. Bekas perapian, tempat istirahat sementara, dan jalur lintasan yang baru digunakan menjadi bukti bahwa pergerakan mereka dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa-gesa. Aparat menilai tekanan yang diberikan pada fase awal telah memaksa mereka meninggalkan rencana awal yang kemungkinan sudah disusun sebelumnya. Tahap berikutnya difokuskan pada identifikasi struktur jaringan dan penelusuran rantai komando dari 30 kelompok bersenjata yang terlibat dalam kontak tembak di perbukitan Papua. Setelah penguasaan sejumlah titik ketinggian berhasil dilakukan, Densus 88 mengalihkan prioritas dari pengejaran terbuka menjadi operasi intelijen taktis di lapangan. Langkah pertama adalah memetakan ulang sebaran kelompok yang sempat terpencar. Berdasarkan temuan di lokasi, kelompok-kelompok tersebut diduga tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam pola koordinasi tertentu yang melibatkan distribusi logistik, pengaturan jalur pelarian, serta pembagian peran saat kontak tembak terjadi. Aparat menilai bahwa respons tembakan awal yang dilepaskan ke arah petugas menunjukkan adanya kesiapan tertentu, bukan pergerakan spontan. Tim investigasi mengumpulkan seluruh barang bukti yang ditemukan di lokasi, termasuk amunisi, perlengkapan komunikasi, serta dokumen catatan sederhana yang ditinggalkan saat kelompok tersebut mundur. Setiap barang bukti dianalisis untuk mengetahui pola komunikasi dan kemungkinan adanya koordinator lapangan yang memberi perintah saat situasi memanas. Selain itu, aparat melakukan pemetaan terhadap jalur suplai yang digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Jalur suplai ini dinilai krusial karena tanpa dukungan logistik, kelompok-kelompok kecil tersebut akan kesulitan bertahan dalam jangka panjang di medan perbukitan yang berat. Dugaan sementara menyebutkan bahwa distribusi logistik dilakukan secara bertahap melalui simpul-simpul kecil yang sulit terdeteksi. Dalam fase ini, pendekatan keamanan juga diperluas ke wilayah sekitar untuk memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan yang berpotensi menjadi bagian dari jaringan yang sama. Aparat meningkatkan pemeriksaan di beberapa titik akses menuju kawasan perbukitan guna mencegah masuknya dukungan tambahan bagi kelompok yang sedang ditekan. Sumber keamanan menyatakan bahwa salah satu fokus utama adalah mengurai pola kepemimpinan di lapangan. Indikasi awal menunjukkan bahwa meskipun terdiri dari 30 kelompok, terdapat figur-figur yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah gerakan. Identifikasi figur tersebut menjadi target penting untuk melemahkan koordinasi ke depan. Di sisi lain, aparat juga menekankan stabilitas sosial di wilayah sekitar. Masyarakat setempat diberikan imbauan untuk tetap menjalankan aktivitas secara terbatas dan melaporkan jika terdapat pergerakan mencurigakan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencegah kelompok bersenjata memanfaatkan pemukiman sebagai tempat berlindung atau titik konsolidasi ulang. Evaluasi taktis internal turut dilakukan untuk menilai jalannya operasi sejak kontak tembak pertama. Aparat mempelajari respons awal, efektivitas pembagian sektor, serta kecepatan penguasaan titik ketinggian. Hasil evaluasi sementara menyebutkan bahwa keputusan memperluas perimeter pengepungan sejak awal menjadi faktor utama yang membuat kelompok bersenjata kehilangan momentum. Tahap lanjutan difokuskan pada stabilisasi wilayah pasca kontak tembak dan pengepungan yang dilakukan terhadap 30 kelompok bersenjata di perbukitan Papua. Setelah fase dominasi medan dan identifikasi jaringan berjalan, Densus 88 mengalihkan penekanan pada pengamanan jangka menengah guna mencegah kemunculan kembali konsentrasi kekuatan bersenjata di titik yang sama. Langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan zona pengawasan terbatas di sejumlah sektor yang sebelumnya menjadi lokasi kontak tembak. Zona ini dipantau secara berkala dengan patroli darat
dan pengamatan dari titik ketinggian yang telah dikuasai. Aparat memastikan bahwa jalur-jalur yang pernah digunakan sebagai akses masuk dan keluar kini berada dalam kontrol ketat. Evaluasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok yang terlibat telah terpencar dalam unit-unit kecil. Namun, aparat menilai kondisi tersebut bukan berarti ancaman hilang sepenuhnya. Kelompok kecil yang terpisah tetap berpotensi melakukan gangguan sporadis jika tidak diawasi secara konsisten. Oleh karena itu, strategi stabilisasi tidak hanya berbentuk patroli rutin, tetapi juga deteksi dini terhadap indikasi pergerakan mencurigakan. Selain penguatan pengawasan, aparat melakukan pendekatan koordinatif dengan unsur keamanan lain di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memastikan tidak ada celah koordinasi yang dapat dimanfaatkan oleh sisa kelompok bersenjata. Setiap laporan aktivitas di area perbukitan dan sekitarnya kini diproses lebih cepat untuk mencegah pembentukan kembali basis pertahanan sementara. Di sisi lain, pengumpulan data lapangan terus dilanjutkan. Barang bukti yang telah diamankan dianalisis lebih dalam untuk memetakan kemungkinan relasi antar kelompok yang sebelumnya bergerak bersamaan. Aparat berupaya memastikan bahwa jaringan komunikasi dan distribusi logistik yang telah terdeteksi benar-benar terputus. Pendekatan keamanan juga menyasar pencegahan jangka panjang. Titik-titik yang dinilai rawan dijadikan area pengawasan prioritas. Penempatan personil dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kontur tanah, jarak pandang, dan aksesibilitas. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan kembali keunggulan geografis yang sebelumnya dimanfaatkan oleh kelompok kriminal bersenjata. Masyarakat di sekitar wilayah operasi turut menjadi bagian dari proses stabilisasi. Aparat melakukan komunikasi langsung untuk memastikan aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan pengamanan terkontrol. Penegasan disampaikan bahwa operasi difokuskan pada kelompok bersenjata dan tidak menyasar masyarakat sipil. Dalam tahap ini, aparat juga menyiapkan rencana kontingensi apabila terjadi pergerakan ulang dari kelompok yang sama. Rencana tersebut mencakup respon cepat, penutupan akses tertentu, serta penguatan perimeter dalam waktu singkat. Tujuannya adalah menghindari eskalasi mendadak seperti yang terjadi saat tembakan pertama dilepaskan ke arah petugas.